Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arsillah wa bahri ilmillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus menerus menambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas karunia dan nikmat, karena dengan sebab karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala itulah sehingga pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang mulia, di bulan yang suci yang istimewa ini, yaitu bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghembuskan napas kita. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani segala tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Allah. Salah satunya adalah menunaikan ibadah puasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam digambarkan betapa mulianya bulan suci Ramadan. Bahkan disebutkan di dalam hadis tersebut bahwa kalau orang melewati bulan suci Ramadan lalu dia keluar dari bulan suci Ramadan tersebut tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh orang itu adalah orang yang merugi. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Kalau kita melihat penjelasan para ulama, bulan suci Ramadan ini mulia, kata para ulama, karena yang pertama, pada bulan suci Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab mulia yang menjadi mukjizat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab mulia yang menjadi pedoman hidup umat manusia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Di dalam bulan Ramadan, pada bulan Ramadan diturunkan kitab suci Al-Qur'an. Yang kedua, kata para ulama, bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa dari segala sisi. Kalau di luar Ramadan itu ada pilihan-pilihan waktu yang istimewa. Misalnya sepertiga malam lebih istimewa dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Ba'da subuh juga istimewa, sebelum subuh juga istimewa, setelah maghrib, antara maghrib sampai isya juga istimewa dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Akan tetapi kata para ulama, kalau di dalam bulan suci Ramadan itu semua waktu yang ada itu adalah mulia tanpa ada pengecualian. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau di luar Ramadan itu ukurannya antara yang istimewa dan yang tidak istimewa. Akan tetapi kalau di dalam Ramadan ukurannya bukan lagi antara yang istimewa dan yang tidak istimewa, tapi semuanya istimewa. Dan di antara yang istimewa-istimewa itu ada yang paling istimewa. Dan yang ketiga, kata para ulama, bulan suci Ramadan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalam bulan suci Ramadan terdapat ibadah yang mulia, terdapat ibadah yang utama, namanya as-saum atau as-siyam, yaitu ibadah puasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an digambarkan betapa pemurahnya kepada manusia. Maka satu kebaikan itu akan diganjar dengan 10
kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa saja yang mengerjakan satu kebaikan, maka Allah akan memberikan 10 kali lipat pahala atau 10 kali lipat ganjaran. Ada juga amalan atau ibadah istimewa yang balasannya itu tidak lagi 10 kali lipat, akan tetapi 700 kali lipat. Ibadah istimewa ini namanya bersedekah atau berinfak. Maka digambarkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang bersedekah itu bagaikan orang yang menanam 7 biji, dan dari 7 biji itu masing-masing ada 100 tangkainya dan 100 buahnya. Maka sekali kita bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita 700 kali lipat pahala. Adapun ibadah istimewa atau sifat mulia yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang sangat banyak, sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dibalas orang-orang yang sabar oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya. Dia sabar menjalani hidup di dunia, dia sabar atas segala rintangan, cobaan dan musibah, dan di balik musibah, di balik kesabarannya itu, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap mendapatkan ridha Allah, dan dia benar-benar bersabar karena Allah. Yuwaffas sabirun, maka pahalanya akan dipenuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hitungan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, ada klasifikasi dari amal-amal. Secara umum amal soleh itu pahalanya 10 kali lipat. Ada yang khusus, yaitu bersedekah, pahalanya 700 kali lipat. Ada yang lebih khusus lagi, yaitu sabar, pahalanya itu bighairi hisab, tanpa dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di atas semua itu, kata para ulama, sesuai dengan hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua perbuatan-perbuatan manusia itu untuk dia, kecuali puasa. Dia lakukan, dia kerjakan puasa itu benar-benar karenaku, kata Allah, wa ana ajzi bih, maka akulah yang akan membalasnya, kata Allah. Dan balasan dari puasa itu tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala batasannya, apakah 10 kali lipat, apakah 700 kali lipat, apakah bighairi hisab, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyimpulkan, mengambil kesimpulan dari hadis qudsi ini, bahwa tangga-tangga amal soleh itu puncaknya adalah ibadah puasa. Tidak 10 kali lipat, tidak 700 kali lipat, tidak bighairi hisab, akan tetapi sebanyak-banyak yang Allah kehendaki. Dan kita tahu bahwa khazanah kebaikan Allah itu tidak ada batasnya. Maka balasan bagi orang yang berpuasa adalah kebaikan yang tidak ada batasnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu marilah kita memanfaatkan akhir-akhir Ramadan ini, kita jadikan sebagai kendaraan kita untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Kita jadikan akhir-akhir Ramadan ini sebagai kendaraan kita untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan
rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga sebelum kita keluar dari Ramadan ini kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berdoa semoga Ramadan yang sekarang ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Dan semoga Allah memberikan kita izin, memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan yang selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.